Indra keenam gadis betapa sensitifnya. Karena untuk memata-matai pacarnya, dia pertama kali merekam klip perpisahan. Kemudian dia membawa semua barangnya ke ruang rahasia. Ketika pacarnya kembali, dia dengan buru-buru bersembunyi ke dalam. Lalu lihat reaksi pacarnya melalui cermin satu di satu sisi. Setelah menonton klip yang ditinggalkan oleh pacar, sang pacar sangat sakit hati, sedangkan Rosni sangat puas hati. Sang pacar dengan buru-buru menelepon. Tapi dia terus menelepon tetapi masih tidak bisa menelepon. Dia melihat penampilan tergesa-gesa pacarnya melalui cermin satu sisi. Pacarnya tidak melihatnya, jadi pacarnya dengan marah memegang vas bunga dan melemparkan dengan keras ke cermin itu. Rosni mundur karena terkejut. Tiba-tiba dia menyadari dirinya tidak bisa bercanda seperti ini. Dia buru-buru mencari kuncinya tetapi dia tidak dapat menemukannya. Saat ini dia baru ingat, dia dengan tidak sengaja jatuh di luar ketika dia masuk. Rosni membekukan, dia dengan usaha memecahkan cermin. Tapi cermin ini terlalu tebal, jadi di luar tidak mendengar apapun. Dia mengambil kursi dan memukulnya, tetapi tidak melakukan apa-apa. Dia ingin menelepon tapi dalam ini tidak ada sinyal. Rosni mati-matian memanggil nama pacarnya. Melihat penampilannya yang menyedihkan, dia sangat menyesalinya. Tapi semuanya terlalu terlambat, dia mulai mencari hal-hal yang berguna di dalam ruangan. Tapi hanya menemukan toples yang berbau. Dia terlalu lapar, baru makan sepotong dan hampir muntah. Saat haus dia harus minum air kotor, melihat pacarnya yang pergi ke depan cermin. Dia menendang pipa air, dan wastafel muncul riak. Tapi sang pacarnya tidak perhatian. Setelah mencuci muka, dia pergi keluar. Hal membuat Rosni lebih sakit hati adalah malam ini sang pacarnya membawa seorang gadis kembali. Mereka bertukar isyarat mesra di depan Rosni. Rosni benar-benar hancur, dia tidak percaya pacarnya adalah orang seperti itu. Nisa bangun di pagi hari untuk mencuci muka dan make up, Rosni mengutuknya di sisi lain. Lalu dengan tidak sengaja berlari ke tangki air untuk mengutuk keras. Ketika dia kembali ke cermin, dia melihat Nisa seolah-olah dia mendengar sesuatu. Rosni dengan buru-buru kembali tangki air untuk minta bantu, tapi Nisa tidak peduli. Dia dengan tidak sengaja menemukan sebuah kunci. Air di wastafel tiba-tiba bergetar. Gadis ini dengan tidak sengaja mendengar suara seseorang, bahkan dia sedang di bak mandi. Airnya juga memiliki banyak riak. Hal lebih aneh, saat dia sedang mandi, air tiba-tiba menjadi hangat. Bahunya karena itu seluruh area menjadi merah, polisi dengan cepat muncul. Ternyata pacar mantan seorang laki-laki ini hilang. Mereka curiga dia menyakitinya. Sedangkan Nisa meragukan arwah gadis itu telah datang. Mereka kurang tahu bahwa seorang pacar mantan sedang di belakang cermin dan melihat mereka. Ternyata, dia untuk menguji pacarnya, dia pergi ke ruang rahasia tetapi menjatuhkan kunci di luar. Kuncinya tidak sengaja terlihat oleh Nisa, dia memegang kunci di depan cermin. Lalu letakkan di lehernya tepat di depan Rosni. Rosni mencoba memukul pada cermin tapi Nisa tidak mendengar suara apapun. Dia dikurung di sini selama sebulan, untuk bertahan hidup. Dia hanya mencoba memakan toples yang bau. Saat Nisa sedang berjalan, dia tidak sengaja melemparkan batu ke dalam air, menyebabkan airnya beriak. Dia tiba-tiba teringat riak di bak mandi. Dia buru-buru kembali ruang, lalu isi wastafel dengan air. Saat ini, Rosni di dalam sangat menarik. Nisa juga sepertinya menyadari sesuatu. Dia berbicara dengan tangki air, dan Rosni terus mengetuk pipa. Nisa bilang berhenti, airnya tiba-tiba berhenti. Ketika ditanya apakah Rosni adalah mantan pacar Kabir. Kemudian Rosni segera mengetuk pipa air. Ternyata sang pacar yang hilang masih terkunci di sini. Nisa tidak berpikir banyak, dia buru-buru temukan pintu masuk kamar. Tapi di sini dipasang sangat ketat. Dia tiba-tiba sadar kuncinya ada di lehernya. Rosni sangat senang, Nisa mencoba memukul rak buku di sebelahnya. Sebenarnya, di belakang rak buku, dia menemukan lubang kunci. Tepat ketika dia hendak memutar kunci, Nisa berhenti. Jika lepaskan Rosni keluar, nanti dia akan bagaimana? Nisa tidak berani berpikir lanjut, dia segera mengeluarkan kunci itu lalu pergi ke depan wastafel. Lalu segera menguras semua air, Rosni mencoba memukul kaca dengan keras. Saat ini Kabir sudah tiba, dia putus asa melihat mantan pacarnya memeluk wanita di depannya. Tiba-tiba, dia memikirkan cara untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Gadis ini mengunci dirinya di ruangan tertutup untuk menguji pacarnya.
Hasilnya hari itu, pacarnya memberikannya kejutan. Nisa pura-pura memeluk pacarnya, lalu menatap Rosni di balik kaca. Rosni mencoba berteriak, tapi karena gelasnya terlalu tebal, orang di luar tidak bisa mendengar teriakannya. Nisa bahkan menemukan pintu masuk kamar, tetapi untuk menjaga pacarnya di sisinya. Dia akhirnya memutuskan untuk bersembunyi masalah ini. Ini juga membuatnya harus membayar mahal. Karena Rosni hilang selama berhari-hari, polisi datang ke sini untuk menyelidiki dan memberi Nona Nisa surat. Setelah membuka, dia melihat foto mesra pacar dengan gadis lain. Saat ini dia baru tahu Kabir benar-benar seorang bad boy. Dia tiba-tiba memikirkan gadis yang terjebak, keduanya ditipu. Saat pertama, Rosni juga mengetahui bahwa Kabir berselingkuh dengan gadis lain. Itu sebabnya dia mengikuti saran tuan rumah dan pergi ke ruang rahasia untuk memata-matai pacar. Hasilnya kuncinya terjatuh di luar. Nisa berpikir berulang-ulang. Dia memutuskan untuk membuka pintu itu untuk menyelamatkan Rosni. Setelah memasuki ruangan itu, dia menemukan Rosni terbaring tak bergerak di tempat tidur. Dia perlahan pergi ke sana untuk memeriksa, tetapi tiba-tiba Rosni membuka matanya dan memecahkan toples yang menyebabkan Nisa pingsan. Ternyata semuanya di dalam rencana Rosni. Kemudian dia mengambil kunci dan dengan cepat keluar ruangan dan menutup pintu. Melihat penampilannya yang kurus kering, dia memiliki banyak kebencian yang tak terkatakan di dalam hatinya. Dia perlahan berjalan ke sisi tempat tidur. Melihat foto Kabir dengan gadis lain. Rosni saat ini benar-benar kehilangan kepercayaan pada pacarnya. Ketika dia kembali, melihat fotonya dan gadis itu menempel di kaca. Lalu ada kalung yang diberikan kepada Rosni. Rosni merobek foto mereka berdua bersama. Lalu ucapkan selamat tinggal pada cinta yang sangat menyakitkan ini.